Halo sahabat YouTube, kali ini tips dan trik teknik akan membahas ulang tentang bagaimana caranya untuk memilih kulkas baik masih baru ataupun bekas yang masih bagus. Untuk mendapatkan kulkas yang bagus, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pilihlah frekuensi tegangan yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Pada umumnya, di Indonesia, frekuensi tegangan yang digunakan adalah 220 volt 50 Hz. Sedangkan frekuensi 60 Hz biasanya digunakan di negara-negara lain. Apabila pada keterangan terdapat 50/60 Hz, berarti elektronik tersebut bisa digunakan pada 50 Hz atau 60 Hz. Kemudian, untuk mengetahui berapakah frekuensi yang digunakan pada kulkas, TV, dan elektronik lainnya, kalian bisa lakukan checking pada belakang bodi. Ini umumnya terletak pada belakang bodi. Kalau di sini ada tulisan red frekuensi 50 Hz. Nah, ini yang digunakan frekuensi di Indonesia, bukan 60 Hz. Apabila 50/60 Hz itu tetap bisa digunakan. Sekarang kita lanjut pada tahap berikutnya dalam memilih kulkas yang bagus, yaitu kita lakukan pengecekan pada bodi kulkas atau kondisi fisiknya. Di sini kita lihat kondisi fisiknya yang masih mengkilap dan bagus. Lakukan pengecekan secara menyeluruh, dan yang paling penting adalah tidak ada cacat yang fatal. Misalnya ada bodi yang pecah, sudah berkarat, dan keropos karena aus. Periksa juga interior dan kelengkapan yang ada di dalam kulkas, misalnya tutup freezer, rak, atau lampu. Kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu pengecekan pada karet pintu kulkas. Di sini kita lihat karetnya masih bagus ya teman-teman, meskipun terlihat sedikit kotor. Coba lakukan tes dengan cara menutup pintu kulkas secara perlahan untuk menguji apakah karet pintu ini masih bagus atau tidak dan masih bisa menutup rapat atau tidak. Seperti yang terlihat, karet pintu kulkas ini masih berfungsi dengan baik dan menutup dengan rapat. Ini adalah contoh pintu kulkas yang tidak bisa menutup rapat, sehingga mengakibatkan kulkas tidak bisa dingin secara maksimal atau kulkas kurang dingin. Karena udara dingin di dalam ruangan kulkas terhembus keluar, dan proses pembekuan es batu pada freezer menjadi lebih lama. Di sini terlihat jelas pintu kulkas ini tidak bisa menutup rapat. Bukan karena bermasalah di karet pintu kulkasnya, tetapi karet pintu kulkas ini tidak presisi dengan bodi, sehingga karet ini tidak bisa melekat dengan bodi. Kondisi kulkas ini memang sudah seperti ini pada waktu membeli dari toko, dan bukan rusak karena pemakaian. Jadi untuk mendapatkan kulkas yang bagus dan dinginnya maksimal, pilihlah kulkas yang pintunya masih bisa menutup dengan rapat. Untuk pengetesan selanjutnya, kita periksa pada bagian dalam kembali. Kita akan menguji kulkas ini.
Tetapi sebelumnya kita periksa pada bagian freezer. Nah, kalian periksa pada bagian freezer ini, rak-rakan ini, apakah ada yang bocor atau tidak, rusak atau tidak. Periksa dengan seksama. Evaporator kulkas ini ternyata aman, tidak ada kendala. Sekarang kita hidupkan dulu kulkasnya. Untuk cara pengetasannya, kalian siapkan 2 atau 3 buah air yang dimasukkan ke dalam plastik untuk membuat es batu. Ini hanyalah sebuah contoh. Anggap saja ini adalah sekantong air yang akan kita buat menjadi es batu. Lalu kita letakkan pada bagian kiri ruangan freezer, dan yang satunya kita letakkan sebelah kanan. Kemudian nanti setelah suhu dingin sudah mulai merata pada evaporator, kalian bisa cek pada kedua es batu ini, apakah hanya es batu sebelah kiri saja yang beku, atau sebelah kanan saja yang beku, ataupun keduanya beku. Kalau kondisi kulkas yang bagus, kedua es batu tersebut antara kanan dan kiri akan sama rata beku secara maksimal. Oke, selanjutnya masih dalam pengecekan kulkas yang normal. Cara sederhana yang kedua untuk mengetahui kulkas bagus atau tidak dan dingin atau tidak, yaitu dengan cara merasakan suhu panas pada kulkas. Suhu panas pada kulkas biasanya terletak pada bagian bodi samping, itu samping kanan atau bisa samping kiri, atau pada bagian belakang, bahkan ada yang di atas, karena setiap merek berbeda-beda posisi. Beberapa menit setelah kulkas dihidupkan, pada bagian panas yang saya tadi sebutkan, kalian tinggal coba untuk meraba dengan telapak tangan di bodi samping kanan, samping kiri, atau bagian belakang. Pada kulkas yang normal, suhu panas akan terasa dari atas sampai bawah secara merata. Apabila tidak terasa panas, berarti kulkas harus diservis. Oke, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan atau checking pada mesin. Inilah kondisi mesin kulkas ini, dan apabila kalian ingin mendapatkan kulkas yang baik, pastikan mesinnya harus sangat baik atau dalam keadaan baik, tidak ada masalah. Yang kalian perlu periksa di sini adalah periksa kondisi mesin, karena di sini tidak menggunakan alat, jadi pastikan suara mesin ini kalian dengarkan suaranya halus, itu yang bagus. Apabila suaranya kasar, lebih baik meminta kepada yang lebih mengerti atau meminjam alat untuk mengeceknya, seperti tang ampere atau avometer dan lain-lain. Kemudian pastikan pemipaan. Yang kita periksa di sini adalah pipa. Jadi kondisi pipa-pipa yang ada di sini tidak ada keretakan. Biasanya terdapat pada lasan. Jadi yang diperiksa bukan cuma lasanya. Nah, jadi contohnya banyak pipanya kan sudah berkarat. Ini yang perlu kalian periksa, apakah ada yang retak atau patah. Kalau tidak ada, anggap saja sudah oke. Kalian boleh saja mempertimbangkan umur atau usia kompresor ini. Misalnya usia pemakaian sudah 8 tahun, berarti kompresor ini sudah tidak terlalu bagus.
kondisi fisik yang masih bagus dan usia pemakaian yang belum lama, itu tidak menjamin bahwa kompresor masih bagus.